Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminur Emar Akbar dari Prodi Teknik Informatika kelas ekstensi semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengantar TI. Ya, ini adalah soal-soal UTS untuk pengantar TI. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan data, informasi, dan program? Untuk yang dimaksud data adalah data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Dan berikutnya informasi. Informasi adalah sekumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis secara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki banyak arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Dan yang terakhir, program. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Komputer pada dasarnya membutuhkan keberadaan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program tersebut pada prosesor. Untuk soal nomor 2 adalah mencari bilangan biner dari 125. Dengan cara mencari bilangan biner adalah dibagi 2, yaitu 125 bagi 2 sama dengan 62. Sisa baginya adalah 1, karena 125 ini adalah bilangan ganjil yang tidak bisa dibagi 2. Lalu 62 ini diturunkan ke bawah. 62 bagi 2 sama dengan 31. Sisa baginya 0. Karena 62 adalah bilangan genap yang bisa dibagikan 2. Lalu 31 bagi 2 sama dengan 15. Sisa baginya adalah 1 karena bilangan ganjil. Lalu 15 bagi 2 sama dengan 7. Sisa baginya adalah 1. 7 bagi 2 sama dengan 3. Sisa baginya 1. 3 bagi 2 sama dengan 1, sisa bagi 1. 1 bagi 2 sama dengan 0, sisa baginya adalah 1. Untuk bilangan binernya adalah dari sisa bagi diambil dari bawah, maka hasilnya adalah 1111101. Jadi bilangan biner tersebut adalah 11101. Untuk soal nomor 3 adalah jelaskan fungsi komponen-komponen dalam CPU. Untuk yang pertama, A. Casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain-lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk, drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang B, motherboard. Motherboard berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Dan yang C, prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor. Meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya, maka demikian semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. D. Kipas prosesor. Kipas prosesor merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Dan RAM.
RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelumnya dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. Yang F, hard disk atau HDD. Hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. G, CD atau DVD ROM. CD atau DVD ROM atau juga bisa disebut dengan optical disk drive. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD-DVD ROM juga dapat digunakan untuk membuning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infra Recorder, dan sebagainya. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Dan yang I, sound card. Sound card berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda, serta memiliki fungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Tanpa perangkat ini, maka bisa dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara. J, power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Dan yang nomor 4, soal nomor 4, apa perbedaan active metric dan passive metric? Passive metric atau kebanyakan layar berwarna awalnya menggunakan teknologi passive metric ini. Teknologi ini menggunakan sistem kawat yang berupa vertikal dan horizontal untuk memberi daya atau menerangkan sebuah piksel. Tipe layar ini lebih murah dibandingkan dengan TFT, tapi mempunyai kelemahan di respon yang agak lambat, kualitas tampilan kurang optimal, dan kurang terang jika dibandingkan dengan tipe layar active metric yang menggunakan teknologi passive metric, antara lain STN Super Twisted Nematic dan CSTN Color Supply Twisted Nematic. Dan untuk active metric memanfaatkan teknologi TFT atau thin film transistor yang pada umumnya dipakai untuk notebook. Layar TFT menempatkan transistor di tiap piksel layar yang mampu dinyalakan dan dimatikan secara individual, sehingga menghasilkan tampilan gambar yang lebih tajam, terang, dan respon yang sangat cepat. Tetapi layar TFT mempunyai kelemahan, yakni lebih mahal dan lebih mengonsumsi daya baterai. Tipe layar lain yang termasuk active metric adalah TFD atau thin film diode. Sama dengan TFT, yaitu menempatkan diode di tiap piksel layar. TFT mengkombinasikan teknologi kualitas gambar dan kecepatan respon yang sangat baik dengan konsumsi daya rendah dan biaya rendah. Dan soal nomor 5, jelaskan perbedaan CDR dan CDRW. CDR adalah singkatan dari Compact Disc Recordable atau piringan pipi berbahan polikarbonat berdiameter 120 mm. Untuk mengisi CDR dengan data diperlukan sebuah perangkat drive khusus. Proses perekamannya juga dilakukan dengan perangkat lunak khusus untuk membuning data ke dalam CDR. Data yang ditulis di dalamnya bersifat WORM atau Write on Read Money, yang menunjukkan bahwa datanya dapat diisi sekali dan selanjutnya hanya bisa dilihat atau dibaca. Sedangkan CDRW merupakan pengembangan dari CDR. Sebenarnya dari bentuk sama dengan CDR, hanya sedikit berbeda dalam kegunaan dalam
Hal penyimpanan data perbedaannya adalah CDRW atau Compact Disk Recordable and Readable. Berbahan CDRW menggunakan logam perpaduan antara perak, indium, antimon, dan tellurium untuk lapisan perekaman dan dapat diubah datanya berkali-kali. Dapat ditambah, diganti, atau dihapus suatu waktu. Dan untuk soal nomor 6, jelaskan yang dimaksud dengan open source, freeware, dan shareware. Pertama yang A, freeware. Freeware adalah suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau pengguna tanpa membayar meskipun gratis. Pada dasarnya pembuatnya memiliki kebijakan tertentu yang umumnya disertakan ketika Anda mendownload freeware tersebut. Contoh, Photoscape, SmartDAW, Winamp, Sixline, OpenOffice, Orbiter, Text Scanner, SoundAlarm, Freeware, Irfan View, Avira, Opera. Dan yang B, shareware. Shareware adalah software atau aplikasi yang dapat di-download atau digunakan secara gratis, namun penggunanya atau pemakai memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Contoh, WinRAR, IDM, Microsoft Office, Corel Draw, Styleshape, NeuroRail, Player, Madonna, Splitter, Movie, WinShape, MiRC. Dan yang C, open source. Open source adalah istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang sesuai keinginan penggunaannya. Dapat diartikan bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka, jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan. Software seperti ini dapat di-download secara gratis dan source kodenya dibuka untuk publik. Contohnya adalah Ubuntu, Linux, Notepad, Audacity, pidgin, Inkscape, GMP, Win, Amarok, Thunderbird. Dan soal nomor 7, jelaskan pengertian versi dan rilis dalam sebuah perangkat lunak. Versi software atau perangkat lunak adalah sebuah bentuk perubahan baru bersifat signifikan dari bentuk sebelumnya. Akan berbeda halnya dengan istilah software versioning atau memberi versi perangkat lunak yang berfokus pada proses penetapan nama atau nomor versi untuk terhadap identitas perangkat lunak. Rilis dalam perangkat lunak adalah sebuah pelepasan atau peluncuran produk perangkat lunak. Jika sebuah produk dirilis, maka produk itu sudah paten, artinya telah melewati fase pengujian dan pengembangan lengkap. Untuk soal nomor 8, jelaskan sifat compiler dan interpreter. Compiler memindai seluruh program, menjemahkannya secara keseluruhan dalam bentuk mesin. Memerlukan banyak waktu untuk menganalisis suatu kode, namun jika dihitung lebih efisien, menghasilkan kode objek menengah yang membutuhkan tautan lebih lanjut sehingga membutuhkan lebih banyak memori. Menghasilkan pesan error hanya ketika memindai seluruh program. Contoh bahasa pemrograman C++ menggunakan compiler. Dan untuk sifat interpreter, yaitu menerjemahkan satu persatu pernyataan, membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa kode, namun keseluruhan waktu tetap lambat. Tidak ada kode objek antara yang dihasilkan, maka memori menjadi lebih efisien. Terus menjalankan program sampai kesalahan pertama terpenuhi. Untuk itu proses debugging bisa dilakukan. Contoh bahasa pemrograman ini adalah Python, Ruby. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.